Oke, selamat datang guys di podcast kita pada siang hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Oke. Mungkin Iya. ini kita bisa perkenalan dulu nih dengan tamu spesial kita pada siang hari ini. Monggo silakan perkenalan. Oke, nama saya cukup mudah disebut ya, pendek sekali. Nama saya Vian. Oke. Tidak ada nama panjangnya tuh, Mas. Mungkin ada, tapi disensor ya. Oke, disensor untuk lebih ke pribadi lah ya. Iya. Takutnya nanti banyak yang naksir. Oke, siap. Direct action. Oke. Oke, untuk siang hari ini kita itu ada salah satu pembahasan nih, Mas. Di mana tema pada siang hari ini itu adalah menjaga diri sendiri Ya. dari diri sendiri. Waduh, keren banget tuh teman. Ya, mungkin di sini nanti kita ada tips-tips mengenai Gen Z atau Gen Alpha atau Gen milenial itu gimana menghadapi digital baru nih, Mas. Otomatis kan sekarang itu kan ada satu program yang benar-benar antara membuat kita hilang atau membuat kita menjadi tambah terlihat. Betul. Apaan tuh? AI atau AI. 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 Oke. Kepanjangannya apa? Artificial Oke, Intelligence. siap. Mungkin untuk pembahasan langsung nih, Mas. Iya. Di sini tuh kalau dalam pembahasan itu ada yang namanya tuh halayak rentan. Oh ya. Ya, halayak rentan itu sendiri adalah seseorang atau kelompok yang masih rentan dalam menerima media yang baru loh. Contoh kayak seperti AI tadi, Iya. terus kayak untuk melek terhadap digitalnya itu kurang gitu kan. Ya, mungkin menurut Mas Fian ya, gimana menurut Anda bagi halayak rentan ini? Contohkan seperti kayak orang tua dan lain sebagainya itu. Iya. Mungkin untuk layak rentan seperti orang tua tadi ya. Nah, Mungkin kalau kita sendiri sebagai anak muda ya kita harus bisa menjaga orang tua kita sendiri ya. oke, siap. Caranya mungkin dengan membatasi beliau itu untuk memegang gadget. Ya mungkin kita sekarang gak heran lah orang-orang muda, orang-orang tua sekarang itu pasti punya gadget ya, Oke. HP Android itu. Nah, sedangkan mereka itu notabene-nya mungkin selalu terkejut ketika ada hal baru, misalnya ada berita-berita yang hoax atau apa gitu, pasti mereka mudah percaya karena mereka bagi mereka ini suatu hal yang baru. Nah, bagi kita sendiri ya tentunya harus bisa memberikan sebuah pengertian bahwasanya yang ada di medsos atau yang beredar di internet itu belum tentu baik dan belum tentu benar. Oke. Mungkin dari orang tua itu mungkin bisa memahami lah ya, misalkan kita jelaskan dengan cara baik-baik dan pelan-pelan. Oke, berarti salah satu tugas kita juga ya, Mas. Iya. Mungkin dari kita gengsi itu untuk mengingatkan, membatasi gimana jadi terlebih. Soalnya banyak sih Mas kasus-kasus sebelumnya gitu kan. Iya. Kayak contoh nih, ada kasus peretasan info pribadi dalam HP malah lebih merujuk kepada bank gitu. Iya. Contohnya itu gara-gara kalau nggak ada salah itu link yang terpencet gitu gimana Mas? Atau Iya, kan iya, pernah dengar iya. kayak oleh salah. Benar ya. Ya mungkin untuk pesan-pesannya itu gimana? Baik. Iya. Mungkin pembagian link tersebut kan karena adanya sebuah mungkin grup atau ya. Mungkin kalau jalur pribadi seringnya sih susah ya. Nah, kalau misalnya itu cara mengatasinya kita mungkin bisa periksa ya untuk teman-teman yang di rumah punya orang tua yang pegang HP gitu. Kita ya bukan masalah ini privasi atau tidak, tapi kita tanyakan gitu. Nanti kalau kita bilangin lah kalau ada sebuah link yang itu belum jelas yang mengirim siapa, tuh mohon jangan dipencet ya Bu, Pak, gitu. Takutnya nanti malah ya kita kehack lah, apalah itu kan sering terjadi. Nah, itu kita mungkin lebih memberi pengertian lagi ya. Iya. Karena yang namanya orang tua itu memang harus diberi pengertian. Duh. Karena ya kita kan sebagai anak caranya gimana kita berkomunikasi dengan orang tua tapi tanpa menyakiti hati orang tua itu sendiri, itu ya pengertian secara pelan-pelan Oke, gitu. siap. Tapi secara tidak langsung nih ya Mas. Iya. Kita juga butuh perhatian. Aduh.
Ya terutama biasanya jomblo-jomblo itu gabut ya ada link. Aduh, bawa-bawa Apalagi kalau jomblo ini. linknya itu link slot, waduh itu bahaya sekali. Oke. Karena secara tidak langsung contohnya malah banyak di IG sih ya Mas. Iya. Mungkin contoh ketika ingin Hmm. apa mendapatkan ikut kayak mungkin terutama pekerjaan ya. Iya. Kayak tuh link itu juga kita juga harus membatasi diri gitu ya. Iya tentulah. Karena ya kita harus tahu link itu sumbernya dari mana. Biasanya kan makanya di sini untuk kaum muda ya, kaum muda kan itu masih harus semangat belajar ya. Tuh. Ya kita ya sedikit lah belajar tentang apa sih itu coding, apa sih itu kode-kode yang ada di internet, misalnya HTTPS lah, HTML lah. Di situ pasti kita bisa tahu link ini itu sumbernya akurat atau tidak. Setuju. Seperti itu. Ya mungkin untuk pesan, oh ya ini Mas, berarti kan kita Gen Z ya, Iya. atasnya itu Gen Y atau Gen milenial, Ah. dan generasi X, baby boomer dan pre boomer gitu. Ah iya betul. Itu yang di atas Itu kita. mungkin pesan untuk beliau-beliau mungkin untuk juga bukan barangkali ada adien ya dari Iya. generasi atas itu mungkin ketika ada link atau undangan atau lain sebagainya itu jangan langsung percaya gitu. Betul. Jangan langsung bawa langsung pencet atau langsung share ke temannya, Nah, itu share grup keluarga. keluarga itu yang paling bahaya ya. Misalkan ada yang tahu pencet apalagi anak-anak ya. Sekarang juga anak-anak sering pegang HP kan. Iya betul, Cuman pasti mereka, ih, ada pesan baru, pencet lagi itu bahaya. share. Itu kalau ada yang anak kecil yang check out Shopee 15 juta kan juga ada. COD. Nah, COD lagi. Itu makanya hati-hati saja. Oke siap, tapi gini loh Mas, secara tidak langsung ilmiahnya ya untuk generasi yang milenial dan generasi X tadi yang di atas boomer itu memang secara logikanya itu memang beliau-beliau itu kayak benar-benar baru pegang digital. Betul. Jadi mereka itu ingin terpandang. Mereka Nah, itu ingin terlihat bisa menggunakannya loh. Maka dari itu kayak mungkin ketika ada hal-hal baru, terus kayak ada berita-berita baru secara tidak langsung itu langsung mengeset grup keluarga loh. Jadi kayak membuktikan nih loh saya bisa menggunakan digital, iya, nih loh iya. saya bisa menggunakan HP loh. Ya kan secara tidak langsung memang faktor zaman juga sih Mas. Maka dari Iya, itu iya. kan Betul, betul. memang hitungannya itu kayak orang tua, ibu, Ah, ah. terus kayak perempuan gitu kan, itu Iya, masuk kepada hal yang rentan gitu. betul, betul. Ya, menurut saya sendiri bukan saya maksud saya melarang atau Ya mereka memegang HP atau betul. mereka ingin dikenal bahwasanya oh saya pegang HP nih gitu. Mungkin bukan seperti itu ya maksudnya, tapi lebih mengarahkan kalau ya jangan terlalu mudah terpercaya. Oke, Di-share boleh, hanya saja jangan sampai di-share tersebut itu akhirnya membuat kita terpengaruh dengan konten itu juga. Jangan cukup tahu saja gitu. Ya jangan diperpanjang lah, misalkan ada sebuah keluarga hancur karena sebuah konten yang di-share di grup keluarga kan lucu gitu kan. kayaknya bisa masuk ke reka ulang film Nah Indosiar nih. itu makanya hati-hati. Oke siap. Oke lanjut ke topik. Nah ini ada lagi yang balik lagi tadi ke AI Mas. Gimana pandangan Anda tentang AI antara menghilangkan, menambah derajat, atau dapat memajukan bangsa? Mungkin dari ketiga kalimat itu ya menghilangkan, menghancurkan sama memajukan. Ya, Kita kan tidak bisa yang namanya 100% 100%. oke. Pasti itu masih ada kemungkinan beberapa persen dari ketiga hal tersebut. Tapi untuk condongnya ke arah mana? Yang saya lihat sekarang ya condongnya ke arah ya menghilangkan kemajuan. Menghilangkan kemajuan. Menghilangkan kemajuan. Ah, Kemajuannya dalam hal apa? Kemajuan dalam hal kemampuan dan pola pikir. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena ya sekarang segala hal dimudahkan karena AI gitu. oke. Dan berarti kita pernah lah belajar sejarah ya, belajar apa manusia itu berkembang karena adanya sebuah kesulitan. Andai saja dulu waktu zaman Meganthropus tidak ada kesulitan, ya mungkin kita tidak akan berkembang. Oke, setuju. Sekarang kita mungkin ya betul lah AI itu terjadi karena kita kesulitan gitu. Tapi sekarang terlalu mudah. Jadi ya itu akan menggunakan mengembalikan kita ke zaman dahulu lagi kan seringnya
kemudahan tersebut. Banyak kemudahan seperti itu. Iya. Oke. Tapi ya bukan berarti AI itu buruk. Oke, gitu ya. setuju. Ya memajukan ya mungkin ya sekarang apa-apa mudah gitu. Jadi kita tidak harus yang namanya lapar harus ke mana gitu. Kita tinggal bisa lah cari apa informasi, cari bisa tekan-tekan itu kan salah satu wujud kemajuan teknologi. Oke. Untuk AI sendiri ya lumayan lah. Oke, baik, secara tidak langsung itu kita itu harus bijak menggunakan gitu ya. Iya, sekali lagi ya, dan jangan berlebihan. Oke, karena hanya berlebihan itu tidak Baik. terutama tentang Percintaan. Aduh. Ya ini kalau sulitnya ngomong dengan jomblo itu seperti ini ya guys. Dengerin. Oke, siap. Enggak lo lebih ke sharing. Oke, siap. Karena kita ya asiknya nggak beda juga. Iya, boleh. Oke Mas, mungkin untuk closing statement tentang pesan atau apalah gitu untuk pesan kepada audien ya. Karena Iya. untuk menutup perbincang kita pada siang ini. Oke, yang pertama saya ingin memberikan sebuah pesan yang untuk mungkin halayak rentan tadi ya. Iya, itu. Jangan lupa kita itu harus berhati-hati dan budayakan membaca dulu sebelum kita membagikan sesuatu. Tuh. Nah, kemudian untuk pesan untuk gen milenial atau gen Z atau gen alpha yang sekarang masih sekolah atau masih menjadi mahasiswa, harap kurangi penggunaan ChatGPT. Oke. Karena itu membuat kita malas berpikir. Ya, Ini itu. mahasiswa masuk juga nih. Mahasiswa ya, saya, Anda, kita semua mahasiswa. Kurangi Kurangi ChatGPT. ya. Gunakanlah otak kalian sendiri. Buatan manusia saja bisa seperti itu, apalagi buatan Allah. Subhanallah. Oke, siap. Terima kasih untuk kesaksiannya. Iya. Baik, untuk pembicaraan kita pada siang ini cukup sudah dulu. Thanks banget ya untuk tamu spesial kita yang mungkin untuk dapat sharing-sharing lah, terutama kan kepada halayak rentan tadi ya, untuk para audiens itu. Terima kasih atas waktunya Mas Fian. Sama-sama Mas. Next time jangan lupa kita tunggu lagi next apa tentang konten-konten, tunggu saja di podcast selanjutnya. Untuk Mas Fian sendiri jangan bosan-bosan ketika ada undangan lagi. Oke. Siap selagi ada duitnya ya. Oke, itu bisa belakang. Oke, juga siap guys. Terima kasih atas waktunya. See you next time. Bye bye.